Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Leni Wulandari akan mempresentasikan hasil UAS Perencanaan Pertanian Industrial. Yang pertama, ilmu perencanaan wilayah. Salah satu, ilmu perencanaan wilayah merupakan salah satu disiplin ilmu multidisiplin yang mengintegrasikan beberapa aspek dan jelaskan aspek-aspek disertai dengan ilustrasi penerapan yang relevan. Nah, dalam perencanaan pertanian industrial, memerlukan ilmu perencanaan wilayah dengan pendekatan multidisiplin dan juga interdisiplin, di mana pada multidisiplin sendiri merupakan suatu strategi dalam riset untuk melibatkan minimal dua disiplin akademik. Untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi pada lokasi, maka penelitian secara bersama-sama, sedangkan interdisiplin merupakan strategi riset yang melibatkan transfer suatu disiplin akademik ke dalam disiplin akademik lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kedua multidisiplin di atas di dalam pertanian industrial cukup relevan karena merencanakan wilayah pertanian industrial itu membutuhkan banyak aspek yang harus terlibat seperti stakeholder dan juga masyarakat sekitar. Selain itu, untuk menyeimbangkan kegiatan perencanaan pertanian industrial, hal ini terjadi karena sektor pertanian merupakan sektor yang sangat strategis dan sangat berperan penting dalam perekonomian nasional dan juga ilmu disiplin dengan kajian pertanian, sehingga dapat menyejahterakan masyarakat. Nah, selanjutnya eh, ada soal kedua yaitu oh, ini berikan penjelasan untuk beberapa metode perencanaan wilayah berikut. Yang pertama yaitu ada analisis entropi. Ini merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis indeks guna lahan, di mana melakukan uji hipotesa untuk mengetahui kondisi guna lahan pada suatu wilayah. Nah, yang kedua yaitu ada LQ, LI, dan SI. LGSI dan SI merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor pada apa saja yang merupakan sektor basis atau leading. Sedangkan LI merupakan satu indeks yang menggambarkan pemusatan relatif suatu aktivitas dibandingkan dengan kecenderungan total di dalam suatu wilayah. Kemudian untuk SI sendiri merupakan salah satu indeks yang menggambarkan pembagian wilayah berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada. Selanjutnya ada yaitu analisis SIPSER. SIPSER sendiri merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor tertentu pada perekonomian regional maupun lokal dibandingkan dengan perekonomian nasional dalam 2 atau lebih kurun waktu tertentu. Analisis gravitasi sendiri merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh penduduk dan bisnis atau pedagang dari suatu kota ke kota lainnya. Dengan digunakannya, dapat memperhatikan aktivitas pada suatu kota yang bertujuan sebagai salah satu metode analisis wilayah. Dalam jajaran metode-metode analisis ini digunakan untuk mengukur daerah yang berpengaruh. Selanjutnya yaitu nomor 3. Sebagai seorang planner, perencanaan wilayah harus memahami konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang bersifat multidimensi berdasarkan aspek ketangguhan ekonomi atau perbaikan efisiensi pemanfaatan sumber daya, ketangguhan sosial, dan juga ketangguhan ekologis, dan berikan ilustrasi Anda terkait dengan konsep perencanaan. Nah, pada perencanaan industrial dengan
agroekosistem yang berupaya memadukan antar produktivitas, stabilitas, pemetaan sebagai ada beberapa agenda penting yang dalam pembahasan bidang pertanian dalam konferensi tersebut antara lain yaitu satu, menjaga kontinuitas produksi dan keuntungan usaha di bidang pertanian. Dalam arti yang luas, pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan juga peternakan untuk jangka panjang bagi kelangsungan kehidupan manusia. Yang kedua yaitu melakukan perawatan dan peningkatan sumber daya alam yang berbasis pertanian. Dan yang ketiga itu meminimalkan dampak negatif aktivitas usaha pertanian yang dapat merugikan bagi kesuburan lahan dan juga kesehatan manusia. Yang keempat yaitu mewujudkan keadilan sosial antar desa dan antar sektor dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Yang selanjutnya itu mengambil ilustrasi atau studi kasus, yaitu pada Desa Matompi, Kabupaten Luwu, di mana pengembangan pertanian berkelanjutan di Desa Matompi dilihat dari aspek yang mendukung pertanian yang ramah lingkungan dengan berbagai program berkelanjutan. Peran petani dalam mendukung pertanian berkelanjutan juga menjadi acuan berkembangnya suatu pertanian yang dijalankan dengan keorganisasian kelompok tani. Selain itu, peran pelaku ekonomi khususnya investor sangat berperan penting dalam upaya pemasaran hasil produksi lada secara optimal. Pertanian berkelanjutan yang diterapkan di Desa Matompi juga mampu mendorong aktivitas perekonomian yang dapat menjadi salah satu pemasok bagi Kabupaten Luwu Timur. Potensi pertanian ini akan menjadi cadangan kekayaan yang apabila dikelola dengan baik, mampu memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi ekonomi di Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu, perlu kerjasama antara tiga pelaku kegiatan pertanian berkelanjutan, yakni pemerintahan sebagai pembuat kebijakan, petani sebagai produsen, dan pelaku pertanian lalu investor sebagai tempat pemasaran hasil pertanian dan pemberi modal bagi petani dan pelaksana pertanian berkelanjutan. Selanjutnya yaitu nomor 4. Dalam hierarki dokumen perencanaan tata ruang terdapat RT/RW, RDTR, RTBL, dan juga RTR kawasan strategis. Jelaskan keterkaitan masing-masing, yaitu pada dokumen perencanaan ini, dari ketiga dokumen tersebut, yaitu RT/RW sendiri memiliki arah tujuan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai di masa yang akan datang, memiliki nilai dan kualitas yang terstruktur dengan ditetapkannya pertama pada RT/RW dalam merupakan alasan penyusunan RDTR dan selanjutnya RTBL. Nah, dengan dilengkapi konsep pencapaian tujuan penataan BWP berisi tema yang akan direncanakan di BWP pada pertanian akan diadakan peraturan khusus agar dapat melindungi dan ditetapkan melestarikan lahan pertanian jika dalam dokumen perencanaan pertanian tidak diatur secara detail maka akan berdampak terhadap stok pangan dan masyarakat dalam suatu wilayah. Selain itu, pada kawasan peruntukannya, pertanian yang harus dirinci meliputi kawasan pertanian, lahan basah, peruntukan lahan kering, tanaman pangan, di mana semua itu telah diatur pada ketiga dokumen tersebut untuk tetap melestarikan peruntukan pertanian. Jika tidak direncanakan dengan baik, maka alih fungsi lahan pertanian akan bertambah dan ditambah sekarang pertumbuhan penduduk semakin meningkat dan juga lahan semakin sempit untuk mengakibatkan banyak masyarakat yang merubah fungsi lahan pertanian menjadi permukiman. Maka dari itu pentingnya ketiga dokumen tersebut dalam mengatur kawasan pertanian agar dapat berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.